ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Untuk acara situasi ini kita akan melakukan pengolahan data. Nanti teman-teman bakal dikasih Excel, nanti bisa download di Bentang Alam. Itu nanti teman-teman ada tabel peta situasi titik jalur sama tabel situasi titik objek. Nah, nanti kita pada acara 2 ini, output yang kita hasilkan adalah berupa peta situasi, di mana kita harus mencari koordinat X dan Y dulu. Nah, ini kan hasil dari pengukuran teodolit ya teman-teman. Untuk kalau misalnya mengukur teodolit itu, hasil yang didapetin adalah sudut horizontal, rambu muka, sama sudut vertikalnya. Nah, nanti di sini kita sama-sama olah bagaimana dari yang mulanya cuma sudut horizontal, sudut vertikal, nanti kita bisa mengetahui X dan Y. Nah, untuk mengetahuinya, kita bikin tabel bantu dulu, teman-teman. Tabel bantunya nanti kayak gini. Nah, ini yang untuk tabel bantu peta situasi titik jalur, sama ini untuk tabel bantu yang objek. Oke, ini belum dihapus ya. Nah, aku hapus dulu. Oke. Untuk yang tabel peta situasi titik jalur. Nah, kalau misalnya teman-teman memang mengukur di lapangan, kan kalau ini teman-teman cuma ngolah datanya aja, datanya udah disediakan dari koas. Tapi kalau teman-teman ngambil langsung di lapangan, itu nanti teman-teman harus isi keterangannya nih teman-teman. Ini kayak ada poligon pengambilan data, waktunya cara ngambil data itu kapan, terus siapa ketua kelompoknya, shiftnya berapa, terus koordinat X, Y awalnya. Gitu ya. Nah, terus pertama teman-teman copy ini yang dari data tadi. Ini kan ada jalur, sudut horizontal, rambu muka, sudut vertikal, copy ke yang tabel bantu kalian tadi, ya. Untuk jalur, sudut horizontal, rambu muka, dan lain sebagainya. Kalau misalnya udah di copy, kita udah bisa mengerjakan datanya. Nah, yang pertama itu kita cari decimal degree-nya dulu. Nah, kenapa harus mencari decimal degree? Karena kan yang data yang kita dapatin masih berbentuk format derajat, menit, dan detik. Nah, untuk mengolah data peta situasi ini, kita harus mengubah formatnya menjadi semuanya derajat, teman-teman. Jadi rumusnya sama dengan derajat ditambah menit dibagi 60 ditambah detik dibagi 3.600. Tahu kan kenapa dibagi 60? Karena satu derajat itu ada 60 menit dan satu derajat ada 3.000 seperti itu ya. Ini di enter aja. Kalau misalnya udah, tinggal ditarik ke bawah. Nah, kalau misalnya udah dapat, kita cari sin sudut horizontal. Rumusnya sama dengan sin radians, terus yang decimal degree ya, berarti H15. Kalau misalnya udah, di enter aja. Nah, teman-teman udah tahu kan kenapa kita harus pakai juga rumus radiansnya, karena kalau di Excel ini dia nggak bisa baca format yang derajat, jadi harus pakai yang radians. Kalau misalnya udah, ditarik aja. Untuk cos juga sama dengan cos radians, terus masukin yang decimal degree-nya tadi, H15. Kalau udah, di enter aja. Nah, terus ditarik ke bawah. Gitu ya. Terus ini untuk mencari interval. Nah, interval itu apa sih teman-teman? Interval itu adalah jarak lapangan tapi yang belum dikoreksi. Untuk mencarinya, rumusnya itu batas atas dikurangi dengan batas bawah. Jadi sama dengan batas atas dikurangi batas bawah. Terus enter aja, terus ditarik. Nah, kalau misalnya udah, kita lanjut ke pengolahan yang sudut vertikalnya. Rumusnya sama kayak tadi, untuk yang decimal degree sama dengan derajat ditambah menit dibagi 60 ditambah detik dibagi 3.600. Bentar. Terus cari juga sin sudut vertikalnya sama dengan sin radians sudut vertikal. Kalau misalnya udah, tinggal di drag juga. Nah, untuk mencari jarak lapangan itu kita menggunakan rumus interval dikali sin SV. Jadi sama dengan
interval dikali sin SV, terus enter aja. Kalau udah drag juga. Nah, untuk mencari jarak datar, rumusnya sama dengan jarak lapangan dikali sin sudut vertikal. Terus ini di enter aja. Nah, kalau misalnya udah, kita tinggal mencari dx dan dy. Apa itu dx dan dy? Dx dy ini adalah perpindahan x dan y. Gimana sih cara mencari dx dan dy? Kalau untuk dx itu sama dengan kita menggunakan sin. Sin sudut horizontal itu kita kalikan dengan jarak datar. Nah, itu untuk yang dx, terus tinggal di drag aja. Kalau yang dy, kita menggunakan cos sudut horizontal, sama dengan cos dikali jarak datar. Nah, ini tinggal di drag. Kalau misalnya udah, ini kan perpindahan X dan perpindahan Y. Nah, kita kalau untuk yang talisit jalur ini, kita juga mencari DX terkoreksi dan DY terkoreksi. Untuk mencari DX terkoreksi dan DY terkoreksi, kita harus mencari X terkoreksi dan Y terkoreksi. Kenapa kita harus mencari yang terkoreksi? Karena nanti biar lebih akurat teman-teman, dan juga poligonnya bisa nutup. Nanti akan kita bandingkan pas di akhir. Nah, untuk X terkoreksi ini rumusnya, sebelum mencari kita harus hitung dulu nih total jarak datar sama total dx dan dy-nya. Jadi sama dengan sum ini. Nah, kalau misalnya udah, ini juga kita sum satu-satu. Nah, kalau misalnya udah, baru kita bisa melakukan pengolahan X terkoreksi dan Y terkoreksi. Rumus X terkoreksi ini sama dengan jarak datar dibagi dengan total jarak datar. Jangan lupa total jarak datarnya kita kunci. Kuncinya klik F4 ya. Terus kalau misalnya udah, dikali dengan yang total dx. Gitu ya. Dan jangan lupa dikunci juga. Kalau misalnya udah, tinggal di enter. Kalau misalnya udah, tinggal di drag. Kalau untuk Y terkoreksi sama, bedanya kalau Y terkoreksi sama dengan jarak datar dibagi total jarak datar, jangan lupa dikunci, dikali dengan total DY. Dan total DY-nya jangan lupa dikunci. Kalau udah, enter aja. Nah, ini drag. Kalau misalnya udah, ini kita zoom untuk mengetahui apakah X terkoreksi kita sudah benar dan Y terkoreksinya kita sudah benar atau belum. Nah, cara teman-teman mengetahui kalau misalnya X terkoreksi dan Y terkoreksi teman-teman udah benar itu adalah dengan melihat apakah total sum dari X dan Y sama dengan total sum dx dan dy. Nah, kalau ini kan udah sama, berarti perhitungan kalian sampai sini udah benar. Gitu ya. Nah, kalau misalnya udah, kita tinggal cari dx terkoreksi dan dy terkoreksi. Cara nyarinya untuk yang dx terkoreksi sama dengan dx awal dikurang dengan x terkoreksi. Terus enter aja. Di drag. Terus yang dy terkoreksi sama dy dikurang dengan y terkoreksi. Nah, ini yang koordinat titik awal. Ini kita copyin dulu dari yang data yang udah dikasih sama koas tadi. Ini berarti ini ya. Nah, terus ini di copy. Nah, bentar ya teman-teman. Nah, kalau misalnya udah, ini ada dua nih. Ada yang titik ikat koordinat X dan Y yang belum dikoreksi dan yang udah terkoreksi. Jadi ini kita copy juga yang di sampingnya.
kalau yang belum dikoreksi ini, X-nya kita tambahin dengan yang DX yang belum dikoreksi. Ditambah. Ini kita drag. Yang Y-nya juga. Y ditambah dengan DY yang belum dikoreksi tadi. Terus tinggal di drag. Nah, untuk yang ini, yang X yang sudah dikoreksi, rumusnya sama dengan X awal ditambah dengan yang DX sudah terkoreksi. Terus di enter. Ini tinggal kita enter aja. Drag. Ini juga, yang Y-nya ditambah dengan DY terkoreksi. Enter. Nah, perbedaannya yang sebelum dan sesudah dikoreksi adalah pas koordinat akhir. Teman-teman bisa bandingin, pas yang sebelum dikoreksi itu X-nya nggak sama ya dengan titik awal. Sedangkan yang kalau misalnya X-nya yang sudah dikoreksi, dia sama dengan koordinat yang awal. Kembali lagi. Nah, kalau misalnya udah, nanti keterangan titiknya kalian samain kayak ini ya, yang di sini. Jadi tinggal isi aja. Nah, selanjutnya kita input grafik biar bisa bandingin nih koordinat yang sebelum dikoreksi sama yang sudah dikoreksi. Caranya ini kita blok aja. Terus insert, pilih yang charts, pilih yang tipe scatter yang ini. Nah, ini yang belum dikoreksi ya teman-teman. Terus kita juga input atau bikin scatter yang udah dikoreksi. Ini di blok, insert, pilih yang sama kayak tadi. Nah, taruh ke sini. Nah, ini perbandingannya teman-teman yang sebelum dan yang sesudah dikoreksi. Kalau sebelum itu teman-teman bisa lihat titiknya nggak nutup ya, nggak nutup poligon, dia langsung ke sini. Sedangkan kalau misalnya yang sudah dikoreksi, dia nutup poligon, jadi poligonnya sempurna. Nanti teman-teman bisa kasih judul grafiknya. Situasi yang belum dikoreksi. Ini yang sudah dikoreksi, nanti teman-teman bikin aja ya. Terus jangan lupa ditambahin ininya tadi X dan ininya Y. Jangan lupa ya, nanti pas di datanya ditambahin seperti itu. Nah, ini untuk yang pengolahan talisir peta situasi jalur. Selanjutnya kita ke tabel situasi titik objek. Tapi sebelum berlanjut, mungkin teman-teman ada yang mau ditanyain dulu nih? Atau udah paham? Oke, lanjut ya kalau misalnya belum ada yang ditanyain. Lanjut ke yang tabel situasi titik objek. Nah, sama sih sebenarnya untuk pengolahannya, tapi yang membedakan adalah kalau di titik objek ini kita nggak usah mencari X terkoreksi dan Y terkoreksinya. Kita langsung aja. Nah, ini juga sama ya teman-teman, ini datanya dapat dari yang data yang awal yang dikasih sama koas. Nanti copy aja ya ke tabel bantunya. Terus kita mencari desimal degree. Sama kayak tadi, sudut horizontal, yang derajat ditambah, ini menit dibagi 60 ditambah, yang dibagi 3.600. Enter. Kalau misalnya di drag ke bawah. Terus untuk yang sudut horizontalnya sama dengan sin, jangan lupa kita menggunakan radians decimal degree. Kalau udah, perhatiin juga ya tutup kurungnya. Soalnya kalau misalnya nanti ada yang berlebih atau yang kurang, nanti malahan hasilnya
nggak keluar. Terus enter, di drag. Yang cos gitu juga, sama dengan cos radians. Jangan lupa ditutup kurung. Ya. Nah, ini kalau misalnya udah sin cos, kita cari interval. Untuk interval, sama dengan batas atas dikurangi batas bawah. Terus di enter, terus di drag. Terus lanjut ke decimal degree yang sudut vertikal. Ini sama dengan derajat ditambah ini dibagi 60 ditambah detik dibagi 3600. Kalau misalnya udah tinggal di drag. Nah, untuk yang sin sudut vertikalnya sama dengan sin tetap pakai radians sudut vertikal. Bentar. Kalau misalnya udah di drag. Nah, kalau jarak lapangan tadi, ada yang tahu nggak rumusnya apa? Teman-teman? Sama kayak tadi. Dia mau jawab rumus jarak lapangan apa? Saya Kak mau jawab. Ya, silahkan. Jarak lapangan itu rumusnya interval dikali sin sudut kali interval kali sin sudut vertikal. Oke, makasih. Tulis nama sama NIM sama kelasnya di kolom chat ya. Ya betul ya teman-teman. Jadi untuk jarak lapangan itu sama dengan interval dikali sin sudut vertikal. Terus di enter aja. Terus tinggal di drag. Untuk jarak datar sama dengan jarak lapangan dikali sin sudut vertikal. Tinggal di enter. Nah, untuk yang dx sama dengan sin sudut horizontal dikali dengan jarak datar. Kalau yang dy juga cos dikali dengan jarak datar. Nah, kenapa pakai sin, kenapa pakai hol? Tadi balik lagi ke prinsip trigonometri ya, teman-teman. Nah, terus ini XY kita copyin lagi XY awalnya. Nih, terus kita tambahkan aja. Sama dengan X ditambah dengan DX ini. Enter. Terus Nah, teman-teman, maaf ya, untuk yang koordinat X dan Y yang titik objek ini dia agak berbeda dengan yang untuk titik jalur. Kalau yang titik jalur kan langsung di drag aja ya teman-teman. Nah, kalau si titik objek ini dia sesuai dengan ini keterangan titiknya. Nah, ini kan dia titik objek. Jadi kalau misalnya ini berarti dia diambil dari A1. Berarti dari jalur A. Berarti koordinat X dan Y-nya yang ini. Kalau yang ini kan E. Berarti dia penambahannya dari titik X, Y yang E ini. Gitu ya teman-teman. Caranya sama dengan titik ini ditambah, dikunci dulu, jangan lupa dikunci. Ditambah dengan ini, DX. Y juga sama dengan ini, dikunci, ditambah dengan DY. Kalau misalnya udah, ini ditarik tapi cuma sampai yang A. Nah, kalau yang untuk selanjutnya, ini kan keterangan titiknya E ya. Jadi, ini kita ambil dari titik E ini. Jangan lupa dikunci, ditambah dengan DX. Enter. Terus juga sama dengan Y yang titik jalur E dikunci, ditambah dengan titik yang D ini. Terus di enter, terus kalau misalnya udah ini di drag ke sampai E. Yang F gitu juga, sama dengan dari F, jangan lupa dikunci, ditambah ini. Terus ini juga sama dengan F yang Y, ditambah dengan yang ini. Jangan lupa dikunci, ditambah dengan ini. Kalau udah di drag sampai yang keterangan titiknya pakai jalur yang F. Terus yang untuk yang
Misalnya yang G kayak tadi juga sama dengan G dikunci ditambah dengan ini. Ini juga sama dengan G dikunci ditambah dengan ini. Terus ini ditarik. Yang H juga sama dengan H ini ditambah, dikunci. Jangan lupa ya teman-teman, dikunci ditambah dengan ini. Terus sama yang Y yang titik H ditambah dengan ini. Kalau udah tinggal di drag. Terus nanti pokoknya sampai habis ya teman-teman, nanti sampai habis. Kita sampai habisin aja ya biar nanti sama-sama tahu. Yang I sama dengan ini dikunci ditambah dengan ini. Terus ini juga. Terus ini dikunci ditambah dengan yang ini. Tinggal di drag sampai yang keterangan titiknya I. Terus ini juga, ini kan J ya teman-teman, sama dengan J, jangan lupa dikunci ditambah dengan ini. Ini juga sama dengan J. Ini dikunci ditambah dengan ini. Terus ini ditarik. Terus ini juga yang O sama dengan ini dikunci ditambah dengan ini. Ini juga sama dengan ini dikunci ditambah dengan yang DJ tadi. Kalau udah ini tinggal ditarik. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, ini nih nanti kalian sama buat grafik juga atau scatternya dari yang XY tadi. Nah, ini nanti namanya grafik titik objek gitu ya. Titik objek peta situasi. Nah, ini merupakan kayak gambarannya. Nanti juga ditambahin keterangannya yang X yang mana, yang Y yang mana. Oke, mungkin untuk pengolahan datanya sampai sini dulu. Nanti akan dilanjutkan pengolahan di QGIS untuk pembuatan peta situasinya. Nah, yang dimasukin ke QGIS itu cuman data titik X dan Y ini teman-teman. X, Y yang objek gitu ya. Mungkin sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyain nggak? Oke, kalau misalnya belum ada, kita lanjut dulu ya untuk yang pengolahannya di QGIS. Untuk pengolahannya nanti akan disampaikan oleh Mas Gary. Mungkin kalau Mas Gary udah siap, silahkan. Dan Y sama keterangannya nanti. Kita copy 3 tabel ini, 3 kolom. Ke Excel baru. Nah, ini pengolahan peta situasi. Seperti ini. Nah, ini pengolahan data di Excel-nya sudah selesai, teman-teman. Jadi kita nanti lampirkan sketsanya. Kemudian kita save. Nanti save. Nah, setelah itu kita akan masuk ke QGIS. Jadi data ini nanti kita masukkan ke QGIS. Nah, sebelum masuk ke QGIS, kita copy yang dimasukkan ke QGIS cuman koordinat X dan Y sama keterangannya nanti.
kita copy 3 tabel ini, 3 kolom ke Excel baru. Copy-nya ke sini, nanti paste-nya pakai paste values ya. Ini biar lebih kita dari atas biar ada keterangannya ya teman-teman. Terus paste value ini kita delete aja. Jadi seperti ini koordinat, jadi yang dimasukin ke QGIS cuman koordinat X dan Y sama keterangan titiknya. Kemudian kita save ke dalam Excel, ke dalam database teman-teman, terserah mau simpan di mana. Terus nanti dinamakan data XY misalnya. Ini terus formatnya kita pakai yang CSV, delimited. Pakai yang CSV, delimited, terus save. Oke. Nah, setelah kita save, ini berarti sudah bisa kita masukkan ke QGIS. Kenapa kita save melalui ekstensi file CSV? Soalnya di QGIS untuk memasukkan data dari koordinat Excel ini, koordinat dari Excel yang bisa terbaca cuman delimited text. Nah, kita langsung masuk ke QGIS teman-teman. Ini tampilan QGIS-nya. Kemudian kita add layer nanti, add delimited text layer seperti ini. Nah, ini kita masukkan data yang telah kita save tadi, itu adalah data XY. Kemudian di open. Nah, ini adalah CSV. Jadi nanti file formatnya tab sama koma, recordnya default aja, terus geometry definitionnya X field-nya jadi X, Y field-nya jadi Y. Kemudian geometrinya kita pakai yang WGS 84, Sona 49S. Oke, ini langsung kita add saja teman-teman. Kita add. Nah, ini adalah koordinat atau titik objek yang kita olah tadi di Excel, kita input di QGIS. Nah, sebelum kita buat poligonnya, kita ekspor dulu biar menjadi save file lah. Ini save file. Kita namakan titik objek peta situasi. Kemudian di save, UTM-nya disamakan seperti yang tadi, EPGS, WGS 84, Sona 49S. Kemudian oke. Jadi kita sudah mendapat save filenya. Save filenya dalam bentuk poin ya. Jadi yang tadi ini ada limited text-nya, kita remove aja teman-teman. Kemudian setelah itu kita akan membuat poligonnya. Jadi kita akan membuat data vektor baru. Itu sama seperti sebelumnya, di pertemuan sebelumnya itu create layer, new save file layer. Kita buat save file baru, namakan adalah area peta situasi. Terus save, kita pilih geometry tab-nya karena kita mau buat poligon. Ini sesuaikan dengan yang sebelumnya, kita pakai WGS 84 UTM Sun 49S. Kemudian kita add field-nya, add to field list, yang integernya kita remove aja teman-teman. Kemudian oke. Nah, itu setelah itu kita toggle editing, start editing. Kita buat poligonnya, itu kita sama digitasi. Jadi kita menghubungkan titik-titik ini. Ini teman-teman dihubungkan, jadi nanti menjadi poligon. Setelah itu klik kanan, kita masukkan keterangannya. Ini adalah
area perumahan dosen area 1 aja ya. Lokasi 1. Ntar kemudian kita buat lagi poligon kecilnya ini. Ini kita melakukan lokasi 2. Oke. Nah, setelah itu teman-teman bisa tampilkan base map-nya. Kalau teman-teman belum ada base map, di sini biasanya kan di exercise teman-teman new connection terus download itu cuman satu persatu. Kemudian ada yang nggak bisa juga biasanya. Jadi untuk yang lebih mudahnya teman-teman download script Python-nya dulu. Nanti download script Python. Itu tulis aja di Google Python script for QGIS base map. Jadi yang paling atas ini yang student eagle science.org tadi buka teman-teman. Biar lebih memudahkan untuk menampilkan base map ya, kita pakai script Python. Nah, setelah itu scroll ke bawah, kita klik yang Python script ini. Python script. Nah, ini adalah script Python-nya ya, teman-teman, untuk base map-nya. Ini di-copy dari atas sampai ke bawah. Di-copy Ctrl C bisa. Kemudian masuk di plugins. Di plugins Python console. Oke, tunggu sebentar teman-teman. Nah, Python console, kemudian setelah ini teman-teman klik show editor. Nah, nanti teman-teman copy di sini, langsung Ctrl V aja. Terus di run script seperti ini. Nah, ini artinya Python atau script Python yang kita masukkan itu telah berjalan, telah berhasil di input ya. Sambil nunggu loadingnya. Sebenarnya ini adalah salah satu alternatif juga buat teman-teman menampilkan base map-nya biar tidak kesusahan input satu persatu ya. Jadi ini sudah, nanti kita base map-nya itu ada di sini, XYZ tiles-nya. Nah, ini sudah ada semua mulai dari Esri, Bing, Google Satellite, OMS, Stamen sama Strava. Nah, biasanya kalau saya pribadi menggunakan Esri Satellite. Teman-teman bebas mau pakai Google Satellite atau apa, biasanya pakai Bing juga. Nah, ini karena kita tidak melihat ya, artinya ini base map-nya kita drag ke bawah seperti ini. Nah, ini karena akurasinya resolusi spasialnya kurang bagus, kita ganti aja ya ke Google Satellite. Oke, kita pakai Google Satellite aja teman-teman. Jadi satelitnya di remove aja. Oke, nah ini adalah lokasi perumahan dosen. Kalau teman-teman tahu, ini dekat GSP. Ini adalah lapangan GSP. Ini adalah perumahan dosen dan ini adalah Maska, Masjid Kampus. Jadi lokasinya ada di situ. Untuk memperjelas kita simbologi aja. Ini kita ganti outline, pakai outline aja ya teman-teman. Outline aja, terus kita categorize. Values-nya adalah keterangan. Kemudian kita classify.
seperti ini dan oke. Nah, ini kelihatan lokasi perumahan dosen ya di dekat GSP dan Maskam. Oke, kemudian setelah itu teman-teman bisa menampilkan labelsnya juga. Jadi labels, single labels. Nanti kita pakai yang keterangan, kemudian oke. Nah, ini kan ada muncul labelsnya. Untuk memperjelas nanti tinggal ubah aja fontnya, warna fontnya ya maksudnya. Di sini. Oke, ubah warna fontnya aja teman-teman. Kita pakai yang warna merah aja. Nah, ini kan kelihatan nih. Ini adalah lokasi 1, peta situasinya, dan ini lokasi 2. Kalau teman-teman mau tampilkan label titiknya tadi juga bisa, tapi size-nya kita kecilin aja teman-teman, biar tidak terlalu. Nah, ini kan kelihatan nih labelsnya, titiknya. Ini adalah O1, O2, O3, O4 seperti itu. Oke, nah setelah ini ibaratnya kita sudah selesai untuk di peta situasinya. Kita tinggal layouting ya. Untuk layouting, Ctrl P aja atau new print layout, terus masuk ke layout manajernya. Oke, nah ini kita tampilkan mapnya dulu, add mapnya ya, add map. Kita pakai sampai sini, disesuaikan aja teman-teman ukurannya. Nah, seperti itu. Kita pakai skala 1500. Terlalu jauh ya pakai. Oke, kita pakai skala 1/1500 aja teman-teman. Kemudian geser mapnya, kita geser. Oke, untuk memperjelas kita ubah ubah fontnya aja ya, jadi warna putih. Oke, ini sudah terupdate. Kemudian kita tinggal layout kita buat rectangle baru ya, add rectangle buat ini. Nah, untuk layouting peta itu kita sesuaikan dengan kaidah kartografi ya, maksudnya adalah kaidah kartografi yang digunakan atau yang diacu sama KLHK. Tuh. Jadi pertama kita add logo instansi. Logo instansi itu dalam hal ini adalah kita membuat logo UGM ya. Jadi nanti add picture-nya. Di sini kita browse. Logo UGM ya. Nah, ukurannya disesuaikan aja teman-teman di sini. Setelah logo kita masukkan judul add text saja di sini.
diganti peta situasi lingkungan, peta situasi perumahan dosen aja ya. Perumahan dosen UGM. Itu kita atur center ini teman-teman. Kemudian fontnya kita sesuaikan pakai yang 12, kemudian jangan lupa di bold soalnya ini adalah judul. Seperti ini ya. Nanti teman-teman proporsionalkan sendiri aja bagusnya gimana. Nah, setelah judul kita masukkan skala, karena tadi kita menggunakan skala 1/10.000, 1/1500. Untuk lebih mudahnya nanti teman-teman langsung tulis saja ya, langsung tulis di sini skala 1/1500. Oke, terus fontnya diubah jadi 11 seperti ini. Setelah skala kita membuat arah utara, north. Arah utara itu kita add ini. Nah, setelah itu ini kan belum ada hurufnya ya. Kita nanti tambahkan secara manual, teman-teman. Add text lagi di sini. Tambahkan huruf U, atur fontnya. Bold. Ini. Nah, nanti sebelum itu nanti kita grup ya. Nah, setelah sesuai ya teman-teman, sesuai nanti di ini select dua-duanya, kemudian di grup seperti ini. Nah, setelah arah utara kita menambahkan scale bar di sini. Kemudian atur aja teman-teman segmennya mau berapa. Diatur ya segmennya. Ini agak dikecilin aja. Nah, teman-teman atur aja, sesuaiin mau pakai segmennya berapa, disesuaiin aja teman-teman. Ini aja ya. Oke, setelah itu kita taruh di sini. Setelah kita add scale bar, selanjutnya adalah menambahkan legenda. Ini legendanya tinggal di add di sini ya. Nah, di sini teman-teman bisa edit nih. Ini bisa disesuaikan. Jangan di auto update ya. Ini yang tidak usah diperlukan adalah base map-nya, kita hapus aja. Kemudian ini kita hapus juga. Terus ini. Oke. Ini kita tidak usah kita tidak usah tampilkan ya.
Caranya adalah di hidden aja, teman-teman. Nah, ini sudah selesai. Nanti untuk subjudulnya kita add label baru. Tulis legenda. Fontnya 11 di bold. Itu kita sesuaiin di sini ya. Ini fontnya juga harus kita sesuaiin. Itu harus 11 juga. Soalnya judulnya ukuran fontnya 12, jadi tidak boleh lebih besar dari judul, teman-teman, dalam kaidah kartografi. Oke, setelah itu kita grup. Kita grup agendanya, kemudian menambahkan sistem proyeksi. Nah, sebenarnya untuk menambahkan sistem proyeksi bisa di sini add dynamic text, kemudian map properties kita bisa tambahkan secara otomatis ya. Seperti ini sistem proyeksinya, kemudian add lagi, kemudian masukkan unitnya seperti ini. Tapi kelamaan, jadi kita tulis manual aja, teman-teman. Untuk sistem proyeksinya itu menggunakan koordinat sistem WGS 1984 UTM 49S. Kemudian projection transverse markator, datumnya WGS 1984, unitsnya meter. Oke, ini adalah sistem koordinatnya. Tambahkan subjudulnya lagi, sistem proyeksi. Itu. Ini diubah fontnya jadi 11 di bold. Ini tadi ukurannya 11 juga ya. Oke, nanti kita grup. Kemudian di grup ya teman-teman, buat disatuin. Legendanya di bawah, sistem proyeksi terlebih dahulu, kemudian legenda. Nah, setelah ini kita masukin sumber data kita add secara manual. Sumber data itu yang pertama adalah hasil pengukuran lapangan atau data pengukuran lapangan, dan sumber datanya cuma itu, kita sesuaiin. Oke, kita add subjudulnya lagi, sumber data. Terus jangan lupa di grup ya teman-teman. Di grup. Nah, setelah ketemu membuat ini, kita tambahkan insert petanya. Insert petanya kita add secara otomatis saja. Ini di add item. Add item itu kita add map. Tambahkan di sini aja ya teman-teman. Add mapnya di sini. Nah, kita pakai skala 2000. Oh enggak, 1500 lagi. 5000 ya. Dan di skalanya disesuaikan aja sama teman-teman. Skalanya berapa? Nah, untuk
menghilangkan data vektornya ini, teman-teman balik ke sini dulu. Itu di unchecklist dulu di sini, teman-teman. Kemudian, nah ini kan data vektornya hilang. Setelah itu, map 2-nya ini kita kunci. Jadi map 2 ini di layer, kita lock layer di sini. Jadi otomatis kalau kita checklist di sininya lagi, di map 2-nya nanti itu sudah tidak muncul. Nah, seperti ini. Nah, nanti kita overview. Dan overview kita tambahkan map frame-nya pakai map 1. Jadi ini adalah insert petanya ya, teman-teman. Kemudian masuk ke sini. Nanti kita ubah aja, teman-teman. Ubah yang pakai outline aja, outline merah. Nah, ini untuk insert petanya secara otomatis. Jadi ini adalah area yang dipetakan. Itu nanti teman-teman sesuaikan lagi skalanya. Mungkin seperti ini biar lebih dipakai skala 1:15.000 atau 1:20.000. Nah, ini secara layouting sudah selesai. Tinggal nanti tambahkan judulnya di sini. Sini adalah insert peta. Fontnya 11 di bold. Disesuaikan ya, teman-teman. Kemudian di grup. Sebelum di grup, teman-teman harus buat gridnya dulu. Harus buat gridnya terlebih dahulu. Kita sebenarnya kalau buat grid nanti di sini grid, terus nanti tinggal di add, terus di modify, tinggal atur intervalnya ya, teman-teman. Jadi ini adalah skala 1. Sebenarnya untuk membuat grid itu ada rumusnya. Itu skala dibagi jumlah garis dikali lebarnya. Jadi misal kita skalanya 1:15.000 dibagi 4. Ini kita ukur aja nih lebarnya berapa senti ya. Ini kurang lebih ada 30, ada 3. Nah, jadi kita pakai Oke, 112. Ini juga pakai 112. Nah, ini ketemu 100. Coba 2000. Ya, pakai yang 200 saja, teman-teman. Ini grid di insert petanya, kemudian kita draw koordinat ya. Draw koordinatnya ini pakai yang seperti ini aja untuk insert petanya. Setelah itu kita add grid lagi di map 1 ini kita tambahkan grid. Nah, itu karena kita pakai skala 1:1500. Kemudian di sini saya mau cuman menambahkan 4 grid. Jadi 1500 dibagi 4 dan lebar kertasnya di sini adalah 20 cm ya. Jadi kita kali 20.
Jadi gridnya adalah 75. I-nya juga 75. Ini ada 4 garis ya, 1, 2, 3, 4. Ke bawah juga ada 4. Kemudian kita draw koordinatnya. Yang di right sama yang di left ya, kita vertikal semua. Nah, seperti ini sudah jadi koordinatnya, gridnya ya. Setelah itu teman-teman, yang terakhir adalah membuat identitas peta, membuat dan lain-lain. Kemudian kita sesuaikan dulu proporsi dari layoutnya biar tidak banyak memakan tempat. Nah, yang terakhir kita membuat identitas pembuat dan nama instansi. Di sini misal dibuat oleh Rinovian, nanti silakan teman-teman tambahkan ini teman-teman. Kemudian nama instansinya adalah, kita masukin laboratorium. Sistem informasi spasial dan pemetaan hutan, Departemen Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan, Universitas Gadjah Mada. Ini kalau nggak cukup, fontnya bisa dikecilin aja teman-teman. Oke, seperti ini. Pokoknya nanti silakan teman-teman atur penyesuaiannya gimana biar cukup layernya ya. Oke, seperti ini petanya sudah jadi ya teman-teman. Ini sudah bisa disimpan. Nanti silakan di ekspor to image atau ekspor PDF. Teman-teman juga bisa save projectnya. Kalau mau nanti ada diedit atau dan lain-lain, bisa di save project dan save di ekspor by image atau SPDF ya. Mungkin sekian teman-teman pengolahan data dan pembuatan peta situasi pada praktikum acara 2 kali ini. Apabila salah kata, saya pribadi mohon maaf. Terima kasih, selamat belajar dan tetap semangat. Oke, cek teman-teman. Mungkin begitu terkait pengolahan datanya, terkait peta situasi. Mungkin ada beberapa
apa? Tunggu ya. Nih ada beberapa yang harus